Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, rahimana wa rahimakumullah. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah pada malam hari ini. Semoga segenap ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, Allah sudah hantarkan kita berada di penghujung Ramadan. Tentunya harapan kita semuanya, semoga di penghujung Ramadan ini keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Peribahasa mengatakan semakin jauh kita berjalan, semakin banyak yang kita lihat dan kita rasakan. Dan tentunya apa yang dirasakan pada diri kita, bagaimana hati kita terkait kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim, rasa keimanan yang ada pada diri kita yang tahu hanyalah Allah semata dan kita yang merasakannya. Oleh karenanya ada baiknya sisa waktu menjelang bersahur kita gunakan untuk bermuhasabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Ghazali rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita atau petunjuk bagaimana caranya kita mendeteksi keadaan jiwa kita saat ini. Beliau mengklasifikasi keadaan jiwa manusia itu terbagi kepada 4 tingkatan. Jadi di penghujung Ramadan ini kita berada di tingkatan yang mana? Silahkan nanti tinggal disesuaikan dengan ilmu yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Tingkatan yang paling rendah, dan ini keadaan jiwa yang paling hina, yaitu nafsul ammarah. Lebih tinggi dari itu nafsul lawamah. Ada yang di atasnya atau lebih tinggi dari itu nafsul mulhamah. Dan yang paling baik, paling tinggi derajatnya yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Nafsul ammarah ini, kalau keadaan jiwa kita sampai saat ini, walaupun Ramadan sudah di penghujung, kita masih menjadikan kemaksiatan itu kebutuhan. Kita masih terjebak dengan dosa. Bahkan ketika melakukan dosa-dosa tersebut tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Makanya nafsul ammarah ini disebut dengan jiwa yang paling hina, jiwa yang paling rendah. Ketika melakukan dosa tidak ada sekali perasaan menyesal. Bahkan mungkin walaupun ini Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, buat dia sama saja, biasa-biasa saja. Gak bisa membedakan waktu-waktu yang sangat sakral maupun yang tidak sakral, momen-momen yang sangat penting maupun yang tidak penting.
biasa saja, tidak terketuk hatinya. Ini boleh juga kalau terkait hati disebut dengan istilah qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati kalau sudah mati, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja diingatkan maupun tidak diingatkan, Ramadan maupun bukan Ramadan sama saja, nggak ngepek, sama saja, tidak memberikan perubahan. Orang yang berada di tingkatan nafsul ammarah tidak menyesal dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oleh karenanya hadirin, sebagai kiat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, supaya selamat, kata beliau, biasakan dengan nisyanul hasanatil madiyah, gampang melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Kita pernah sholat, kita pernah puasa, kita pernah zakat, kita pernah baca Quran, khususnya di bulan yang mulia ini, anggap saja belum pernah kita lakukan. Kemudian dzikrud dzunubil madiyah, banyak-banyak mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebaliknya terkait dosa yang pernah kita lakukan, besar maupun kecil, yang lalu maupun yang sekarang, kita anggap belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bulan penuh ampunan. Berharap memang semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya tidak melupakan, tidak mudah melupakan dosa, jadi rasa penyesalan itu supaya selalu ada, hati kita supaya hidup tidak mati. Jangan menganggap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selesai begitu saja, karena wahia indallahi mahfudhah, bisa jadi di sisi Allah masih tersimpan, masih tercatat. Begitu juga dengan kebaikan, la yadri aqbilat amruddas, kita nggak pernah tahu apakah amal soleh kita itu diterima atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafsul ammarah, jiwa yang selalu memperturutkan bisikan-bisikan nafsu, godaan-godaan setan, dan itu termasuk suatu kebodohan. Disebutkan di dalam hadis Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-maghfirah. Orang yang cerdas yaitu orang yang selalu mempertimbangkan nasib dirinya dan dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Wal ajizu, dan orang yang bodoh yaitu man asba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla maghfirah, dan dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan berikutnya yang disebut dengan nafsul lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bagaimana tandanya? Tandanya nafsul lawwamah itu ketika kita digoda, tergoda. Ketika kita dirayu, kita pun mengikutinya. Kita selalu kalah melawan godaan nafsu maupun bisikan setan. Selalu kalah. Tapi saat terlanjur melakukan dosa, ada perasaan menyesal. Kalau ammarah gak ada nyesalnya, tapi kalau lawamah ada nyesalnya. Ya Allah, kadang-kadang kita istighfar, astagfirullah, ini udah Ramadan, kebiasaan buruk masih saja dilakukan. Ya Allah, saya sudah usia 40, 50, 60, astagfirullah, kebiasaan-kebiasaan buruk masih belum bisa ditinggalkan, astagfirullah. Ini namanya nafsul lawwamah. Masih mendingan, ada menyesalnya. Tapi Bapak Ibu, gak cukup hanya sampai menyesal. Kalau pengen baik keadaan kita, tentunya harus ditingkatkan kualitas hati kita.
Karena sejatinya orang yang berada di zona nafsul lawamah itu belum aman, walaupun memang Allah Maha Pengampun. Akan tetapi terkait hati itu tandanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Di sini hatinya masih berpenyakit. Akhlakul madmumah, akhlak-akhlak tercelanya belum bisa ditinggal, belum diganti dengan akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Kalau mau meningkatkan itu ada yang namanya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu kebiasaan-kebiasaan buruknya dibuang dulu. Ini di penghujung Ramadan, Pak. Kebiasaan buruk kita deteksi apa saja. Apakah ada iri hati dengki? Kita hapus. Apakah ada sombong? Kita hapus. Apakah ada serakah? Kita hapus. Malas, culas, hapus. Tahalli, yaitu mengganti dengan yang baik. Yang buruknya takhalli dibuang, kemudian tahalli yang baiknya diundang. Kalau memang sombongnya sudah mampu dibuang, berarti diganti dengan tawadu, sifat rendah hati. Terus seperti itu, sehingga kita merasakan tajalli, dihadirkan manisnya iman, nikmatnya ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan berikutnya nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini kita sudah gak tergoda, menjadi pemenang. Al-mu'min baina khamsi syada'ida. Orang beriman itu kan berada di antara 5 kesulitan. Pertama, mukminun yahsuduhu, ngadepin orang beriman yang hasud kepada dia. Ini ujian, Bapak Ibu. Sesama mukmin, satu masjid, satu komplek, satu keluarga, kadang kalau kita punya nikmat, ada yang nggak suka sama kita. Itu ujian. Mukminun yasudu. Yang kedua, yaitu wa munafiqun yabghaduhu. Ngadepin ujian orang-orang munafik yang benci dengan kita. Orang beriman itu kan agendanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau orang munafik, ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, bertentangan. Maklum, kita dibenci oleh orang-orang munafik. Kemudian menghadapi kesulitan, wa'aduun qatiluhu, orang-orang kafir yang memerangi kita dengan segala cara, dengan berbagai macam rumus dan konspirasi untuk membendung laju pesatnya perjuangan umat Islam. Kemudian wasyaitonun yudilluhu, ngadepin setan yang selalu menggoda kita, menyesatkan kita. Kemudian wa nafsun tugwi, kita juga diuji dengan nafsu yang ada pada diri kita yang selalu menyelewengkan kita dari jalan yang lurus. Kalau sudah pahami itu, kemudian meningkat jiwa kita, berada di tingkatan mulhamah, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan 2 jalan, kemudian kita memilih jalan yang baik, yang benar, jalan ketakwaan. Berhasil kita menghadapi ujian dan godaan tadi, itu namanya nafsul mulhamah. Hanya saja kekurangannya di tingkatan jiwa nafsul mulhamah ini, kadang-kadang Bapak Ibu kita masih membayangkan nikmatnya kemaksiatan itu. Kadang-kadang muncul di benak kita ya bayangan-bayangan kenikmatan bermaksiat itu. Walaupun kita nggak melakukan maksiat, tapi bayangan-bayangannya masih ada. Nah, ini yang paling baik, yang paling tinggi tingkatannya, dan tentunya ridho Allah ada di sana. Seandainya ditakdirkan oleh Allah menghadapnya pun dalam keadaan siap, dalam keadaan yaitu nafsul mutmainnah. Di Al-Quran Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Jiwa yang semacam ini
nanti dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang bersih, orang-orang yang soleh, man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Wadkhuli jannati, dan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya nafsul mutmainnah? Ibadah sudah dijadikan kebutuhan. Dia sudah merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah. Cenderung ketagihan. Puasa itu luar biasa nikmat. Salat itu, baca Quran itu, zikrullah itu nikmat. Kebahagiaannya sudah tidak lagi dikaitkan dengan yang sifatnya materi. Mungkin dulu zaman masih muda Bapak Ibu bahagia kalau rumahnya model begini, kalau kendaraannya merek ini, merek itu, ya. Kalau bajunya merek ini, merek itu. Orang yang nafsul mutmainnah udah gak kepikir begitu, Pak. Kebahagiaannya dialihkan kepada yang sifatnya spiritual. Bahagia bersama Allah. Gak ada yang nemenin, gak apa-apa. Yang penting damai dengan Allah, bersama Allah. Di tempat yang sepi gak masalah, justru seneng, gak ada yang ganggu, asik zikrullah. Itu orangnya seperti itu, Pak, pasti. Dia merasakan nikmatnya ibadah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, cukup bagiku Tuhanku saja, cukup bagiku Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, cukup bagiku Allah. Dan tentunya kalau kita merasa cukup dengan Allah, hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup semuanya, urusan dunia dan akhirat. Cukup bagi kita Allah saja, Bapak Ibu. Jadi kalau jalan mendekatkan diri kepada Allah mudah, bersyukurlah kita. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Hikam, in aradta ayyakuna laka izzun la yabna fala tasta'izanna bi'izin yabna. Kalau kalian menginginkan kebahagiaan yang sifatnya abadi, maka janganlah membangga-banggakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kalau kita pengen bahagianya abadi, jangan membangga-banggakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Yang sementara ini, Pak, biasa-biasa sajalah. Ya. Kun indallah khairun nas. Kalau urusan kepada Allah, ayo kita berlomba-lomba sebaik-baiknya manusia, menjadi sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nas rajulan minan nas. Kalau di hadapan manusia biasa-biasa saja, seperti manusia pada umumnya. Maksudnya nggak usah banyak gaya, yang penting di hadapan Allah kita termasuk bertakwa. Jangan membangun pencitraan supaya dinilai baik, supaya dipuji orang di hadapan makhluk. Padahal yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah orang mau nilai apa. Dunia mah memang tempat fitnah. Dunia itu nggak bakal sepakat seluruh umat manusia di muka bumi ini senang dan suka kepada kita. Betul nggak, Pak? Nggak bakalan. Jangankan diri kita, Nabi kita saja yang tidak ada kekurangan, yang kemuliaannya luar biasa, yang akhlakul karimahnya luar biasa, tapi ternyata ada saja di antara mereka yang membenci, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita. Wa kun indan nafsaka syarrun nas, dan jadilah kita di hadapan diri kita adalah sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia. Maksudnya apa? Kalau memandang orang lain, mereka lebih baik daripada kita. Kalau memandang diri kita belum tentu baik, diri kita belum tentu benar. Saatnya ada anak kecil, itu anak kecil lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia belum punya dosa, sedangkan kita sudah banyak dosa. Sayyidina Umar kalau mau berangkat ke kantor, Pak,
mau ngurusin rakyat, di tengah jalan berjumpa dengan anak kecil, dia cium tangannya seraya dia mengatakan, doakan saya nak supaya lancar urusan saya ngurusin rakyat. Temennya nanya, hai Umar, kenapa kau minta doa sama anak kecil? Dia belum punya dosa, masih bersih, sedangkan saya yang lebih tua tentunya sudah banyak dosa. Ketika melihat orang yang lebih tua darinya, itu orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Amal ibadahnya lebih banyak, pengalamannya lebih tinggi daripada kita. Karena kita muda dan mereka lebih tua, sehingga kita sangat menghormati orang-orang lebih tua dari kita, ta'ziman wa takriman. Ketika melihat orang-orang yang lebih berilmu darinya, orang alim, para alim ulama, itu ulama-ulama hebat, lebih baik daripada kita. Kenapa? Mereka ibadah dengan ilmu. Mereka tahu ilmunya dalam segala hal. Sedangkan sering kita ibadah asal-asalan, cuman ikut-ikutan. Gak berani kita komentarin ulama, apalagi jelek-jelekin ulama. Kita masih apa? Kalaupun dia melihat orang yang awam, orang yang bodoh, tetap dia mengatakan itu orang awam, itu orang bodoh, lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena seandainya mereka melakukan kesalahan dan dosa karena ketidaktahuannya. Sedangkan sering kita ini tahu ilmunya, tahu hukumnya, tapi kita terjang hukum-hukum tersebut. Bahkan seandainya melihat orang yang kafir sekalipun, orang yang belum beriman, dia tetap katakan, ini saat ini Fulan bin Fulan belum masuk Islam. Kita tidak bisa menjamin sampai matinya gak masuk Islam. Bisa jadi dia nanti masuk Islam, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam, kemudian dia menjadi muslim yang baik, kemudian masuk surga. Dan kita gak bisa menjamin wafat dalam keadaan Islam, walaupun tentunya insya Allah kita upayakan kita wafat dalam keadaan Islam. Amin ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, ini pentingnya muhasabah. Menilai orang lain jauh lebih baik daripada kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesombongan itu ada pada diri kita, mentang-mentang sudah melewati Ramadan, puasanya bagus, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, sedekahnya berani, kemudian merasa lebih daripada orang lain, justru ini berbahaya. Hati-hati, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrit. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Insyaallah mudah-mudahan bertambah hari bertambah lebih baik keadaan kita, dan semoga saum atau puasa yang kita lakukan ini bukan bentuk penundaan. Bukan bentuk penundaan waktu makan, penundaan menahan diri dari godaan, tapi betul-betul pengendalian, menjaga sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlatih keluar dari Ramadan menjadi insan yang muttaqin, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya secara istiqomah, sehingga saatnya jiwa kita saat itu dalam keadaan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان